senang hati ayo loncat, loncat. Kalau kau senang hati ayo goyang. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati teriak hore, hore. Wah Kak Michelle, hari ini aku happy banget karena aku mau bernyanyi dan memuji Tuhan bersama dengan adik-adik di rumah. Hai adik-adik semua, bersama Kak Abel dan Kak Michelle kita memuji Tuhan bersama yuk. Musik, hey. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi pujikan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi lebih semangat ya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeah, tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah Kak Michelle, kita tadi sudah memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, baik buat kita semua. Wah, tapi lebih daripada itu semua, kebaikan Tuhan itu saat Tuhan memilih kita menjadi miliknya. Kita ini menjadi kesayangannya Kak Michelle. Wah adik-adik di rumah, pujian yang akan kita nyanyikan biarlah menjadi ucapan syukur kita, untuk menjadi doa kita bahwa Tuhan itu baik buat kita. Mari sama-sama kita pujikan dengan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa.
mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kita pujikan dengan segenap hati kita ya teman-teman. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjadikan kami kesayangan-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Itu yang terbaik Tuhan bagi kami Tuhan. Biarlah saat kami tahu Tuhan bahwa kami ini milik-Mu Tuhan, kami bisa menjadi anak yang taat kepadamu Tuhan. Kami bisa menjadi anak yang selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk bisa duduk tenang, bisa fokus saat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, aku senang kalian kembali lagi hari ini. Ngomong-ngomong, aku ingin memberitahukan kalian tentang pencarian hewan langka yang sudah berlangsung selama 2 minggu ini. Akhirnya aku menemukan hewan tersebut. Aku baru tahu bahwa singa adalah raja hutan. Apa kalian tahu? Aku menghabiskan waktu berminggu-minggu mencari hewan yang terhebat yang pernah ada. Dan aku baru sadar bahwa sudah ada hewan yang dipilih sebagai raja hutan. Bukan kakak tua, bukan juga tupai. Awalnya aku kecewa teman-teman. Tapi kemudian aku mulai memikirkannya. Dan setuju bahwa itu adalah gelar yang tepat. Singa adalah hewan yang terhebat karena ia besar, ia kuat, juga ia pemburu yang hebat. Singa jantan juga punya surai yang indah. Surai adalah rambut yang dimiliki oleh singa. Jadi aku pikir pencarianku sudah bisa diakhiri hari ini. Aku jadi ingat cerita Alkitab tentang seorang raja yang hebat. Tapi bukan raja hutan, melainkan raja Israel yang pertama. Siapakah dia? Shalom kids, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar firman Tuhan hari ini ya. Yuk ambil Alkitab kalian
boleh minta bantuan papa mama, kakak, atau opa mama kalian. Kita yakin bahwa Alkitab bukanlah sebuah buku biasa, tetapi Alkitab merupakan firman Allah yang dituliskan bagi kita dan yang menuntun kita untuk hidup semakin dekat dengan Allah. Sudah dapat Alkitabnya? Yuk, mari kita buka dan baca Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 9. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 9. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Adik-adik, kita perlu ingat ya bahwa semua kisah di dalam Alkitab ini merupakan bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan kisah Alkitab hari ini, mari kita ingat kembali pertanyaan gambar besar bulan ini. Ada yang masih ingat pertanyaannya? Apa ayo? Kita baca lagi ya, sama-sama. Apakah ada yang lebih besar dari Allah? Apa jawabannya adik-adik? Tidak ada. Allah lebih besar dari segalanya. Is anything or anyone greater than God? No. God is greater than everything or everyone. Artinya, Allah jauh lebih besar, jauh lebih hebat, dan jauh lebih mengagumkan. Tidak ada satupun atau seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Allah kita. So, apa yang kita miliki saat ini, seperti baju ataupun mainan, bukanlah segala-galanya, tetapi Tuhanlah segala-galanya. Melalui kisah Alkitab, kita bisa mengenal Allah yang terbesar. Nah, adik-adik, jika diingat kembali, 2 minggu lalu, kita sudah belajar kisah Hana dan Samuel. Allah memanggil Samuel untuk menceritakan rencana Allah kepada bangsa Israel. Namun bangsa Israel sering diserang oleh bangsa Filistin, sehingga akhirnya bangsa Israel kalah. Orang-orang Filistin merebut dan membawa tabut Allah. Tetapi Allah menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang benar. Adik-adik, kisah Alkitab hari ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa bangsa Israel lagi-lagi tidak taat kepada Allah. Mereka menginginkan seorang raja manusia supaya mereka sama seperti bangsa-bangsa lain yang juga memiliki raja. Samuel was a judge over Israel. At this time, Israel had no king, but the leaders of Israel said, "We want a king like the nations around us." Samuel wasn't sure how to respond, so he prayed to God. God said, "Give them what they want, but warn them what it will be like to have an earthly king." A king could make their sons serve in the army. He could make their daughters work for him. Or he could take away their fields and servants. But the Israelites didn't care. "Give us a king," they said. God brought to Samuel a man named Saul. "You will be king," Samuel said. Saul was surprised. He was from the tribe of Benjamin, the smallest tribe in Israel. Samuel anointed Saul, and the Spirit of God was with Saul. When the time came for Samuel to introduce the Israelites to their new king, no one could find Saul. God said, "There he is, among the supplies." The people ran to Saul,
"Long live the king," they said. The Israelites thought Saul would be a good king, but Saul did not obey God. One day, Saul took an army to fight the Philistines, but the Philistines had more chariots, more horses, and more soldiers. Saul wanted to ask God for help. Maybe if he made an offering to God, they would win the battle. There was one problem. Only the priests, like Samuel, were allowed to give offerings to God. Saul waited, but Samuel did not come. Saul's soldiers started to leave, so Saul decided to make an offering to God himself. Then Samuel arrived. "You have disobeyed God," Samuel said. "You will not be king much longer. God is going to find someone obedient to be king." Sometime later, the Israelites won a battle against the Amalekites. God wanted Saul to destroy everything, but Saul only destroyed the things he didn't want. God told Samuel, "I regret that I made Saul king because he does not obey me." Samuel confronted Saul. "I did obey God," Saul argued. "I only saved the best animals to sacrifice to the Lord." Samuel asked, "Does God care more about obedience or sacrifices?" You rejected his instruction, so God has rejected you as king. Saul admitted his sin and asked for forgiveness. Samuel said, "God has taken away your kingship today, and he will make someone else king." God intended for a heavenly king to rule over Israel, but the Israelites did not trust God's plan and wanted a king like the nations around them. God gave them a king, but Saul did not obey God. God had a plan to send his son, Jesus. King Jesus trusted and obeyed God perfectly and died so sinners could be forgiven and accepted. Adik-adik, kita tahu ya bahwa Samuel adalah hakim atas bangsa Israel. Tetapi Samuel sudah semakin tua. Jadi Samuel mengangkat anak-anaknya untuk menjadi hakim yang meneruskan Samuel. Namun anak-anaknya tidak mengikuti teladan ayahnya. Sehingga para tua-tua Israel datang kepada Samuel dan berkata, "Samuel, engkau ini sudah tua dan anak-anakmu ini hidup tidak seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja bagi kami untuk memerintah kami seperti bangsa-bangsa lainnya." Perkataan tersebut berarti bangsa Israel sedang menginginkan seorang raja manusia sama seperti bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Allah. Tentu saja, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini merupakan perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Samuel tahu bahwa Allah telah menjadi raja yang memerintah atas bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolak Allah dan menginginkan seorang raja. Oleh karena itu, Samuel berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, "Beri mereka apa yang mereka inginkan, tapi peringatkan mereka seperti apa rasanya memiliki seorang raja manusia." Seorang raja dapat menyuruh putra mereka menjadi tentara. Raja dapat memerintah putrinya bekerja untuk dirinya sendiri, ataupun raja dapat merampas tanah dan pelayan mereka. Tetapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan peringatan tadi dan tetap menginginkan seorang raja. Akhirnya, Allah mempertemukan Samuel dengan seorang pria yang tampan dan gagah untuk menjadi seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel. Ada yang tahu siapa nama raja ini, adik-adik? Ya, nama raja baru ini adalah Saul. Allah memilih Saul untuk menjadi seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel. Saul berasal dari suku Benyamin, yaitu suku terkecil dari bangsa Israel. Akhirnya Samuel mengurapi Saul dan roh Allah menyertai Saul. Ketika waktunya tiba bagi Saul untuk diperkenalkan sebagai raja bangsa Israel, Saul tidak muncul dan orang-orang tidak menemukan Saul. Wah, kira-kira ada yang tahu nggak ya Saul ada di mana? Coba tebak adik-adik, di mana ya adik-adik? Wah, di mana ya? Kakak juga nggak menemukannya nih. Nah, akhirnya Allah memberitahu di mana Saul bersembunyi. Allah bilang, dia bersembunyi di antara barang-barang. Ternyata Saul bersembunyi di antara barang-barang.
Lalu orang-orang Israel berlari ke sana dan menjemput Saul. Mereka berseru, "Hidup raja! Hidup raja!" Saul telah menjadi raja selama 2 tahun. Namun, Saul tidak hanya menjadi raja yang baik, seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Israel. Saul ditemui bahwa ia tidak lagi taat kepada Tuhan. Wah, kenapa ya dia tidak taat? Padahal Allah sudah memilih Saul sebagai raja loh. Jadi, suatu hari, Raja Saul memimpin pasukannya untuk melawan bangsa Filistin. Tetapi di waktu yang sama, Filistin memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak. Filistin memiliki banyak kereta, kuda, dan tentara. Sehingga Raja Saul menjadi khawatir dan menjadi takut jika dia kalah. Oleh karena itu adik-adik, Raja Saul berpikir untuk memberi korban persembahan kepada Allah, supaya Allah menolong mereka untuk menang. Tapi adik-adik, saat itu yang dapat mempersembahkan korban hanya bisa dilakukan oleh imam seperti Samuel. Raja Saul menunggu Samuel, namun Samuel tidak datang-datang. Sedangkan para pasukan Saul sudah mulai berpencar untuk berperang. Karena Saul merasa takut dan khawatir kalah, maka Saul berkata, "Daripada aku menunggu lama-lama, lebih baik aku melakukan korban persembahan sendiri saja." Ketika Samuel datang dan melihat Raja Saul yang mempersembahkan korban kepada Allah, maka Samuel marah. "Kamu tidak lagi menaati Tuhan, dan engkau tidak akan menjadi raja lebih lama lagi. Karena itu, Allah akan menemukan seseorang yang taat untuk menjadi raja." Allah masih memberikan anugerah kesempatan bagi Saul dan bangsa Israel. Saul dan pasukan tentaranya memenangkan pertempuran melawan orang Amalek. Namun sekali lagi, Saul lagi-lagi tidak taat kepada perintah Allah. Allah menginginkan supaya Saul menghabisi semua yang ada pada orang Amalek. Tetapi Saul hanya menghabisi sebagian saja. Sehingga Allah menceritakan isi hatinya kepada Hakim Samuel dan mengatakan, "Aku menyesal memilih Saul menjadi raja, karena ia tidak menaati aku." Lalu Samuel menegur Raja Saul karena ketidaktaatannya. Tetapi Saul malah melawan balik dan mengatakan, "Aku benar-benar menaati Tuhan. Tetapi memang aku tidak menghancurkan hewan-hewan terbaik karena hendak kupersembahkan kepada Tuhan." Akhirnya Samuel mengatakan, "Saul, apakah Tuhan lebih menyukai korban persembahan atau ketaatan? Sesungguhnya ketaatan jauh lebih baik daripada korban persembahan. Oleh karena kamu tidak taat, maka Allah telah menolak engkau menjadi raja." Adik-adik, hari ini kita belajar tentang raja pertama Israel. Siapakah tadi nama raja pertama Israel? Siapa? Ya, benar, Raja Saul. Raja Saul mungkin punya sifat yang baik, tapi terlepas dari itu, Raja Saul juga memiliki sifat-sifat yang buruk sama seperti raja-raja lainnya. Hal ini terjadi karena raja manusia bukanlah raja yang sempurna. Manusia adalah makhluk yang berdosa dan tidak sempurna di hadapan Allah. Siapapun mereka, entah itu raja, presiden, atau kita semua ini, tidaklah sempurna dan tidaklah lebih dari Allah. Oleh karena itu, adakah yang lebih besar dari Allah? Tidak ada. Allah lebih besar dari segalanya. Is anything or anyone greater than God? No, God is greater than everything or everyone. Sekali lagi, kita belajar bahwa bangsa Israel susah untuk taat dan percaya kepada rencana Allah. Allah menginginkan seorang raja surgawi untuk memerintah Israel. Tetapi mereka tidak percaya, bahkan Saul pun tidak taat kepada Allah. Padahal yang diperlukan oleh bangsa Israel adalah seorang raja yang sempurna, yang berbeda dari raja-raja manusia. Allah telah merencanakan bahwa akan ada seorang raja yang sempurna yang akan memerintah seluruh isi dunia. Ada yang tahu siapakah raja yang sempurna ini? Ya, Yesus Kristus adalah raja yang sempurna. Yesus sempurna karena ia taat kepada rencana Allah. Yesus adalah seorang raja yang mau mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita.
Ia adalah Raja yang sempurna, karena hanya Dia yang sanggup mengalahkan maut. Dan suatu saat nanti, Yesus akan kembali untuk menghancurkan semua kejahatan yang telah merusak dunia. Serta Ia akan memerintah sebagai Raja atas semua ciptaan. Sekarang kita mau sama-sama baca ayat kunci kita yang terambil dari Yeremia 10 ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Sekarang kita baca dalam bahasa Inggris ya. Jeremiah 10 verse 6. Lord, no one is like you. You are great and great is your mighty name. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Tapi Dia juga memberi pemimpin dunia seperti presiden, polisi, guru, dan pemimpin-pemimpin lain. Mereka menjadi pemimpin bagi kita karena Allah yang memberi mereka kedudukan. Allah mau agar kita menghormati dan menaati mereka, karena dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita menghormati dan mempercayai rencana Allah. Satu hal yang perlu kita ingat adalah kita menaati pemimpin di dunia ini selama mereka menaati rencana dan perintah Allah ya adik-adik. Mungkin ada satu keadaan di mana pemimpin dunia minta agar kita tidak taat kepada Allah. Hal ini jarang terjadi sih, tapi jikalau itu terjadi, yang pertama perlu kita lakukan adalah berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan. Lalu kita harus memilih untuk menaati Allah. Jadi, Tuhan mau supaya kita menaati para pemimpin yang Tuhan sudah tempatkan di atas kita. Dan hanya bila seseorang pemimpin dunia minta agar kita tidak menaati Allah, barulah kita boleh untuk tidak taat kepada pemimpin-pemimpin itu. Adik-adik, mari sama-sama kita berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami juga mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, tolong kami dan sadarkanlah kami bahwa kami ini adalah manusia yang terbatas, manusia yang berdosa. Dan oleh karena itu, kami mau Tuhan Yesus memerintah atas hati dan pikiran kami, bahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita sama-sama mau menghafalkan ayat yang sama dengan ayat kunci kita hari ini ya. Yuk, sama-sama kita baca dan ikuti gerakan kakak juga ya. Yeremia 10 ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Sekali lagi ya, Yeremia 10 ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Sekarang kita hafalkan dalam bahasa Inggris ya. Jeremiah 10 verse 6. Lord, no one is like you. You are great and great is your mighty name. Sekali lagi ya. Jeremiah 10 verse 6. Lord, no one is like you. You are great and great is your mighty name. Wah, gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Semoga boleh kita ingat dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, Kak Gabe mau ingatkan untuk jangan lupa melakukan 4M. M yang pertama adalah mencuci tangan. M yang kedua, menjaga jarak dengan orang lain. M yang ketiga adalah jangan lupa memakai masker. Dan M yang keempat, yang tidak kalah penting ialah membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Oke adik-adik, see you next week. God bless you.